Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam sholat ada satu gerakan yang sangat penting, bahkan menjadi pintu masuk sholat, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar yang menandai seseorang masuk ke dalam sholat. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena sejak kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hal-hal yang sebelumnya boleh dilakukan menjadi haram dilakukan dalam sholat. Seperti berbicara, atau bercakap-cakap, makan minum, atau melakukan kegiatan yang lain. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, pembuka sholat adalah bersuci, yang mengharamkan hal-hal di dalamnya adalah takbir, dan yang menghalalkannya kembali adalah salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Artinya apa? Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita telah memasuki ibadah sholat. Makna Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, ucapan Allahu Akbar bukan sekedar kalimat biasa. Maknanya adalah Allah Maha Besar. Para ulama menjelaskan bahwa maknanya adalah Allah lebih besar dari segala sesuatu, lebih besar dari pekerjaan kita, lebih besar dari urusan dunia kita, lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi, lebih besar dari jabatan kita. Imam besar ahli tafsir yaitu Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ucapan Allahu Akbar adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, seakan-akan dia berkata, Ya Allah, aku tinggalkan semua urusan dunia, aku menghadap kepadamu. Karena itu para ulama mengatakan, takbiratul ihram adalah awal kekhusyukan dalam sholat. Cara mengangkat tangan takbir. Rasulullah SAW ketika melakukan takbiratul ihram mengangkat kedua tangan. Dalam hadis sahih disebutkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW ketika memulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, kadang Rasulullah mengangkat tangan sejajar telinga. Dari hadis ini, para ulama menjelaskan, mengangkat tangan ketika takbir adalah sunnah Nabi SAW. Hikmah mengangkat tangan. Para ulama menjelaskan beberapa hikmah mengangkat tangan ketika takbir. Di antaranya, sebagai tanda pengagungan kepada Allah, seakan-akan kita mengangkat tangan untuk mengagungkan Allah. Sebagai tanda meninggalkan dunia. Sebagian ulama mengatakan, mengangkat tangan seperti orang yang melemparkan dunia di belakangnya. Sebagai tanda memasuki ibadah. Ini seperti seseorang yang mengatakan, aku sekarang sedang menghadap kepada Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari sini kita memahami bahwa takbiratul ihram bukan hanya gerakan biasa, tetapi ia adalah pintu masuk sholat, awal kekhusyukan, tanda kita menghadap kepada Allah. Karena itu para ulama mengatakan, jika takbirnya benar, maka sholatnya akan lebih khusyuk. Para ulama menjelaskan bahwa lafaz takbiratul ihram harus menggunakan ucapan Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan kalimat lain. Karena Nabi SAW selalu memulai sholat dengan kalimat itu. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kunci sholat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Karena itu para ulama mengatakan, takbiratul ihram adalah rukun sholat. Jika seseorang tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah. Pendapat ini dijelaskan oleh ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Posisi tangan saat takbir. Rasulullah SAW ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika memulai sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, kadang Nabi mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Para ulama kemudian menjelaskan, kedua cara tersebut sama-sama sunnah. Yang penting adalah
Kedua tangan diangkat, telapak tangan menghadap kiblat, jari-jari tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika takbiratul ihram. Kesalahan pertama, takbir terlalu cepat. Sebagian orang langsung mengatakan Allahu Akbar tanpa menghadirkan hati. Padahal takbir adalah awal kita menghadap kepada Allah. Kesalahan kedua, mengangkat tangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Padahal sunnahnya adalah sejajar bahu atau telinga. Kesalahan ketiga, tidak memahami makna Allahu Akbar. Padahal jika seseorang memahami maknanya, maka sholatnya akan lebih khusyuk. Rahasia khusyuk dalam takbiratul ihram. Para ulama mengatakan, saat seseorang mengucapkan Allahu Akbar, maka dia harus menghadirkan perasaan bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu. Lebih besar dari pekerjaan kita, harta kita, masalah kita, bahkan dari diri kita sendiri. Ulama besar yaitu Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa takbir dalam sholat adalah tanda bahwa seorang hamba mengagungkan Allah di atas segala sesuatu. Karena itu ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, seharusnya hatinya mengatakan, Ya Allah, Engkau lebih besar dari segala urusan dunia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita memahami bahwa takbiratul ihram bukan sekedar ucapan biasa, tetapi ia adalah pintu masuk sholat, tanda kita menghadap kepada Allah, dan awal dari kekhusyukan dalam ibadah. Jika seseorang memahami makna Allahu Akbar, maka sholatnya akan terasa lebih khusyuk dan lebih bermakna. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat dengan baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.